Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi yang sangat menyenangkan. Apa itu? Yaitu materi tentang zakat. Nah, sebelum kita mempelajari tentang zakat, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan macam-macam zakat. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan harta yang wajib dizakatkan. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi ketentuan dalam membayar zakat. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan mustahik zakat. Yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan hikmah zakat. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu menghitung jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Nah, apa itu zakat? Nah, untuk memahami arti dan makna zakat, kita terlebih dahulu mendengarkan kisah berikut ini ya, agar anak-anakku bisa lebih memahami. Kisah Riri dan Fadil yang membayar zakat. Setiap bulan Ramadan, Riri selalu mengajak Fadil adiknya untuk membayar zakat di masjid dekat rumahnya. Fadil, yuk kita siap-siap pergi ke masjid membayar zakat fitrah, ajak Riri kepada adiknya. Fadil masih senang bermain mobil-mobilan, sehingga enggan menyahut. Kemudian, Riri menghampiri Fadil sambil berujar, "Fadil, ayo dong siap-siap ke masjid untuk membayar zakat fitrah." "Iya kakak, Fadil ingat, kan sekarang sudah akhir bulan Ramadan." Riri dan Fadil membawa 2,5 kilogram beras yang sudah dipersiapkan ibunya. Kedua kakak beradik yang masih duduk di sekolah dasar itu mohon izin kepada ibunya untuk ke masjid membayar zakat fitrah. "Bu, Rini dan Fadil berangkat ke masjid dulu ya," ujar Riri kepada ibunya yang sedang menjahit. "Hati-hati di jalan ya nak," pesan ibunya kepada Riri dan Fadil. Riri dan Fadil menuju Masjid Al-Barkah untuk membayar zakat fitrah. Di tengah jalan, Fadil bertanya kepada kakaknya, "Kak, aku belum mengerti, zakat itu apa sih?" Tanya Fadil yang baru duduk di kelas 3 kepada kakaknya Riri yang sudah duduk di kelas 6 SD. Kata Bumila, guru agama kita, menurut bahasa, zakat bermakna membersihkan. Sedangkan menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Jadi, zakat itu sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, jawab Riri. "Oh, begitu ya kak. Tapi kenapa kita harus membayar zakat?" tanya Fadil lagi kepada Riri. Kata Bumila, setiap umat Islam yang mampu wajib membayar zakat. Kok kita sekarang membayar zakat fitrah? Kan kita belum mampu cari uang. Kata Bumila, zakat fitrah itu untuk membersihkan diri dan jiwa kita. Lagi pula yang menanggung zakat fitrah kan orang tua kita. Oh, begitu ya kak, ucap Fadil. "Fadil, ayo masuk ke masjid," ajak Riri kepada adiknya untuk masuk ke masjid. Di dalam masjid sudah banyak orang-orang yang ingin membayar zakat kepada panitia zakat. Nah, itulah kisah Rini dan Fadil anak-anakku. Nah, dari kisah Riri dan Fadil itu, sekarang anak-anakku sudah tahu kan apa arti zakat. Nah, dari kisah tadi dijelaskan bahwa arti dari zakat menurut bahasa adalah membersihkan. Membersihkan apa? Yaitu membersihkan hati kita dari sifat kikir dan pelit, serta harta kita. Kenapa harus dibersihkan?
Karena di dalam harta yang kita peroleh secara halal, itu terdapat hak orang lain. Orang lain siapa? Yaitu orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan lain. Begitu. Nah, sedangkan secara istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki. Hanya sebagian, bukan seluruhnya ya. Apabila sudah mencapai nisab. Apa itu nisab? Nisab adalah batas. Nanti kita akan mempelajari lebih lanjut ya. Kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, sekarang sudah paham kan arti dari zakat dan kenapa kita harus mengeluarkan zakat? Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang macam-macam zakat. Nah, ternyata zakat itu ada jenisnya anak-anak. Ada dua, yaitu yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter setiap orang. Bisa berupa beras, bisa berupa gandum, atau apapun yang menjadi makanan pokok kita, karena setiap makanan pokok orang-orang di tiap daerah itu beda-beda ya. Jadi nggak mungkin dong, kalau misalnya di Indonesia nih, makanan pokok kita kan beras, terus kita ngeluarin zakatnya berupa jagung, kan tidak mungkin. Jadi setiap daerah itu makanan pokoknya beda-beda. Nah, kemudian zakat tersebut akan diserahkan kepada amil zakat. Amil zakat itu apa? Amil zakat itu adalah petugas pengumpul zakat. Kalau di Indonesia ada badan atau lembaganya sendiri, yaitu Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional. Jadi merekalah yang menjadi lembaga resmi yang diakui secara nasional yang bertugas untuk mengeluarkan dan mengumpulkan zakat. Dan waktu untuk membayar zakat fitrah boleh dilakukan dari sejak awal Ramadan, yaitu tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh nggak kalau kita ngeluarin zakat setelah selesai sholat Idul Fitri? Jawabannya adalah tidak boleh. Karena batas akhir dari membayar zakat adalah sebelum sholat Idul Fitri. Jadi seperti itu ya anak-anakku. Sekarang, siapa sih orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu? Nah, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, yang pertama adalah harus beragama Islam. Baik laki-laki, perempuan, bayi, balita yang baru lahir, anak-anak, maupun lanjut usia. Jadi pertanyaannya, boleh nggak orang non-muslim bayar zakat? Jawabannya adalah tidak boleh, karena yang wajib membayar zakat hanya dibebankan kepada umat Islam. Yang kedua adalah kita memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan, kan tadi katanya anak-anak dan bayi. Anak-anak dan bayi kan belum bisa cari uang. Nah, siapa yang wajib mengeluarkan zakat untuk mereka? Nah, yang wajib mengeluarkan zakat untuk mereka adalah orang tuanya. Karena wajib membayar zakat itu, tidak memandang usia ya nak. Yang ketiga adalah orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Kalau orang yang sudah meninggal, berarti sudah gugur kewajibannya untuk mengeluarkan zakat ya. Nah, yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal disebut juga dengan zakat harta, yaitu mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki apabila telah mencapai nisab. Pengertian nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Nah, di sini nisabnya adalah 1 tahun. Ya, kecuali berupa hasil bumi atau hasil pertanian. Karena hasil bumi dan hasil pertanian itu kan setiap kali panen. Kalau dia sudah mencapai batas tertentu jumlah hasilnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi dia itu tidak menunggu
berapa lama harta itu disimpan, kecuali berupa emas atau uang tabungan. Kita harus menyimpannya dalam waktu 1 tahun. Kalau kurang dari 1 tahun, maka tidak wajib dikeluarkan zakat. Itu untuk zakat mal. Oke, syarat wajib zakat mal, yaitu pemilik harta adalah orang Islam. Jadi orang non-muslim tidak diwajibkan untuk atau tidak dibebankan untuk membayar zakat ya. Yang kedua, pemilik harta itu telah balik dan berakal. Balik itu artinya sudah, kalau perempuan itu sudah menstruasi, sedangkan kalau laki-laki sudah mimpi basah ya, seperti itu. Jadi kalau anak-anak walaupun dia punya harta, anak kecil misalnya, nah tidak wajib dia membayar zakat karena dia belum dikatakan balik dan berakal. Seperti itu. Jadi kalau orang gila itu tidak diwajibkan membayar zakat ya, walaupun dia kaya sebelum dia jadi gila gitu. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Yang keempat, harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Jadi pengertian dari nisab itu ada dua ya, nisab waktu dan nisab jumlah. Seperti itu. Waktunya adalah 1 tahun dan mencapai jumlah tertentu seperti itu. Nah, harta tersebut merupakan milik sendiri, bukan milik orang lain atau yang dititipkan kepada kita ya. Jenis harta yang dizakati. Nah, ini penting ya anak-anak. Yang pertama adalah perhiasan emas dan perak yang disimpan. Yang kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Keempat, yaitu hasil pertanian, misalnya padi dan palawija. Yang kelima, binatang ternak, misalnya kambing, sapi, dan kerbau. Jadi kalau kita punya ternak, itu kalau jumlahnya sudah mencapai nisab, wajib dikeluarkan zakatnya. Yang keenam, yaitu barang temuan. Misalnya kita menemukan emas atau uang yang jumlahnya banyak, atau harta peninggalan zaman dahulu yang nilainya itu sangat berharga. Dan kalau dijual itu bisa harganya sangat mahal. Nah, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya adalah orang yang berhak menerima zakat. Nah, siapa ajakah orang-orang yang berhak menerima zakat? Nah, orang yang berhak menerima zakat ini disebut juga dengan mustahik ya. Mustahik zakat. Kalau orang yang mengeluarkan disebut muzaki. Sedangkan orang yang menerima disebut mustahik. Nah, orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Saking wajibnya, ini sudah langsung perintah dari Allah anak-anakku. Bukan orang soleh, tapi Allah langsung yang memerintahkan ya, dan menentukan siapa saja yang berhak menerima zakat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, kemudian amil zakat yang dilunakkan hatinya atau orang-orang mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam ya. Kemudian untuk memerdekakan hamba sahaya atau budak, dan untuk membebaskan orang yang berhutang. Jadi orang yang terlilit hutang itu juga boleh menerima zakat. Kemudian untuk jalan Allah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah seperti para mujahid. Dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir yang kesusahan dan kehabisan harta di jalan, itu juga bisa menerima zakat sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat.
Sekarang kita akan mempelajari tentang cara menghitung zakat. Bagaimana sih cara menghitung zakat itu? Nah, untuk menghitung zakat mal, kalau zakat fitrah kan sudah ada ketentuannya ya, 2,5%. Apa? 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Nah, untuk zakat mal ini ada perhitungannya sendiri. Nah, untuk menghitung zakat mal yang harus dikeluarkan adalah dengan mencari tahu terlebih dahulu berapa besar nisab yang ditentukan. Contoh, ini contoh satu dulu. Besaran nisab untuk zakat mal adalah 85 gram emas. Jadi kalau misalnya kita punya harta berupa emas atau uang yang kalau dijumlahkan itu setara dengan 85 gram emas, atau lebih dari itu, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Zakatnya berapa? Zakatnya adalah 2,5% dari jumlah harta yang dimiliki tersebut yang sudah disimpan selama 1 tahun. Nah, cara menghitungnya, rumusnya adalah 2,5% dikali jumlah harta yang sudah dimiliki selama 1 tahun. Langsung saja ke contoh soal ya, supaya anak-anakku bisa lebih mudah memahami. Misalnya, Adam memiliki uang sebanyak 100 juta rupiah yang ditabung selama 1 tahun. Ingat ya, 100 juta rupiah. Sedangkan harga emas saat itu adalah 950.000 per gram. Berapakah zakat yang harus Adam keluarkan? Nah, sekarang cara pertama untuk menjawabnya adalah kita hitung dulu apakah hartanya ini sudah mencapai nisab. Jadi nggak boleh langsung sembarang dikeluarkan. Harus dihitung terlebih dahulu apakah harta ini sudah mencapai nisab apa belum. Seperti itu ya. Nah, untuk mengetahui harta ini sudah mencapai nisab atau belum, kita hitung dengan jumlah nisab emas, yaitu 85 gram. Harga emas adalah 950.000, berarti 950.000 dikali 85. Hasilnya adalah 80.750.000. Nah, apakah hartanya Adam sudah mencapai nisab? Jawabannya sudah, karena hartanya sudah lebih daripada 80.750.000. Jadi, zakat yang harus Adam keluarkan adalah, kita masukkan ke dalam rumus, 2,5% dikali 100 juta rupiah, yaitu jumlah keseluruhan hartanya. Jawabannya adalah hasilnya yaitu 2.500.000 rupiah. Jadi zakat yang harus Adam keluarkan adalah 2.500.000 rupiah. Mudah bukan? Oke, sekarang setelah anak-anakku sekalian sudah bisa menghitung zakatnya, nah, untuk yang terakhir adalah kita akan mempelajari tentang apa sih hikmah daripada kita itu diwajibkan untuk berzakat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata hikmah atau pelajaran daripada kewajiban berzakat ini sangat banyak ya anak-anakku sekalian, dan sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Karena Allah setiap kali memberikan atau mengeluarkan syariat itu pasti ada hikmah dan pelajaran untuk manusia itu sendiri, untuk kebaikan daripada kehidupan manusia dan seluruh alam semesta lebih tepatnya. Nah, apa aja hikmah berzakat? Yang pertama adalah zakat itu dapat membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak, atau rakus. Jadi kalau kita merasa nih di dalam diri kita nih orangnya kikir atau pelit gitu, maka cara untuk membersihkan sifat pelit itu adalah dengan belajar untuk memberi. Nah, kadang-kadang manusia itu susah atau sulit untuk memberi. Jadi kadang harus dipaksa sedikit dengan kewajiban berzakat itu sendiri gitu. Kecuali kita sudah terbiasa memberi gitu, tanpa ada kewajiban pun kita akan tetap memberi gitu. Nah, untuk menyamaratakan, dan Allah itu pengen gitu manusia itu menjadi baik dan tidak ada sifat kikir pelit itu, maka dikeluarkanlah syariat berzakat itu ya, seperti itu.
Yang kedua, untuk membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Jadi, di masyarakat itu tidak hanya orang kaya saja atau orang itu tidak semuanya memiliki harta gitu. Jadi ada juga orang-orang yang kesulitan. Jadi itu harus dibantu gitu. Karena muslim yang baik itu adalah muslim yang bermanfaat untuk orang lain ya nak ya. Yang ketiga adalah untuk mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Bukan harta yang dimiliki oleh orang lain, tapi harta yang dimiliki oleh kita sendiri. Walaupun harta itu halal, tapi sejatinya harta itu adalah titipan. Jadi pemilik sejati daripada harta itu adalah Allah yang dititipkan kepada kita. Jadi sifatnya hanya titipan, bukan milik seutuhnya. Maka kita harus mengelola harta titipan dari Allah itu untuk kebaikan umat manusia seluruhnya, bukan kita sendiri ya. Yang terakhir adalah mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sudah Bu Guru jelaskan tadi. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itu materi kita yang akhir ya. Semoga anak-anakku sekalian sudah bisa memahami apa itu zakat dan apa hikmah di balik perintah zakat itu sendiri dan bagaimana cara kita mengeluarkan dan menghitung zakat itu sendiri ya. Thank you dan semoga sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.